Mic-nya tolong di-mute ya. Oke, untuk acaranya saya serahkan ke Bu Desi. Bu Desi dimohon dimulai. Baik, terima kasih Pak Ade Restu selaku host kita pagi hari ini yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan acara ini. Ya, sebelum acara webinar ini dimulai, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mengingatkan kembali bagi yang mic-nya belum di-mute, silahkan di-mute terlebih dahulu ya, agar tidak ada suara-suara yang terdengar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat serta salam, marilah kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW hingga kita semua dapat hadir dalam acara kali ini. Oke, webinar kali ini dengan tema pengenalan etika, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja. Yang terhormat Kepala SMK Bina Mitra, Bapak Tato Purwanto SS. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala SMK Bina Mitra. Yang terhormat Bapak Rahmat Aji Pratomo. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru beserta seluruh peserta webinar yang kami banggakan. Baik, sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk menyebutkan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama ialah pembukaan, 2. Sambutan, 3. Penyampaian materi, 4. Sesi tanya jawab, dan 5. ialah penutup. Baik, kita lanjut ke acara sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Kepala SMK Bina Mitra, Bapak Tato Purwanto SS. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Desi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat kepada perwakilan dari MMKI, Bapak Rahmat Aji Pratomo, yang saya banggakan kepada Bapak Ibu Guru, pada para wakasek, para koordinator, guru-guru, dan juga yang saya cintai, anak-anak siswa-siswi SMK Bina Mitra. Alhamdulillah, insya Allah hari ini kita akan mengikuti webinar yang nanti akan disampaikan dari pihak MMKI oleh Bapak Rahmat Aji Pratomo. Diharapkan dengan webinar ini untuk para siswa bisa lebih mengenal apa itu dunia industri. Tapi webinar ini hanya mungkin sebagian kecil dari pengetahuan yang begitu banyak tentang dunia industri. Jadi mohon nanti kepada para siswa, para siswi bisa betul-betul disimak, diperhatikan. Ya. Jadi nanti ini insya Allah akan menjadi bekal kalian nanti kepada para siswa-siswi Bina Mitra ketika kalian memasuki industri. Terima kasih juga saya aturkan kepada Bapak Rahmat Aji Pratomo dari MMKI yang sudah banyak mensupport, membantu kepada SMK Bina Mitra, mulai dari dulu unit juga ya Pak. Alhamdulillah unitnya sangat terpakai sekali untuk pelatihan-pelatihan, baik itu pelatihan yang sifatnya mekanikalnya, sifatnya tentang apa itu sih mobil, permesinannya ya dan sebagainya. Dan juga kemarin terpakai juga ada buat pelatihan setir mobil juga. Alhamdulillah Pak sangat terpakai. Juga supportnya dengan training-trainingnya Pak ya. Terima kasih. Baik itu training untuk para guru. Ada beberapa guru yang sudah ikut ke
MMKI kemarin, juga siswanya juga ada training tambahan yang lain buat para instruktur. Terima kasih sekali Pak atas dukungannya. Mudah-mudahan dari MMKI akan selalu mendukung, mensupport dalam hal pengenalan industri dan umumnya di KBM. Juga untuk para guru, mudah-mudahan dengan webinar ini insya Allah akan menambah wawasan, menambah pengetahuan dalam hal KBM, terutama dengan dunia industri. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan dari tujuan acara ini bisa tercapai, yang insya Allah sangat bermanfaat lagi, baik bagi SMK Bina Mitra khususnya, dan juga insya Allah buat MMKI, insya Allah juga akan ada timbal baliknya yang bermanfaat. Saya harap untuk para siswa khususnya, tolong disimak benar apa materi-materi yang akan disampaikan oleh Bapak Rahmat Haji Pratomo. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Tato Purwanto SS yang telah memberikan sambutannya. Sebelum memasuki acara webinar, saya akan membacakan beberapa aturan diskusi webinar pagi hari ini. Materi akan berlangsung selama kurang lebih 90 menit berikut dengan sesi tanya jawab. Aturan bagi peserta diskusi. Pertama, kepada seluruh peserta, silakan menyalakan kameranya selama kegiatan webinar berlangsung. 2, seluruh peserta silakan menyimak materi yang disampaikan dengan baik. 3, peserta tidak diperkenankan untuk memotong pembicaraan atau bertanya sebelum dipersilakan oleh moderator maupun host. Demikian aturan diskusi webinar yang dapat saya sampaikan. Baik, memasuki acara inti, kita akan mendengarkan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Rahmat Haji Pratomo selaku Rekrutmen dan Training Asisten Manajer PT Mitsubishi Motor Kramayuda Indonesia. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Desi untuk memberikan waktu kepada saya. Pertama, saya sangat terima kasih kepada SMK Bina Mitra, khususnya Bapak Kepala Sekolah, Sama-sama. Bapak Ibu semua, serta buat adik-adik semua kita dalam keadaan sehat. Rasanya hari ini bahagia sekali saya bisa ketemu lagi. Mungkin untuk kesekian kalinya saya berkunjung ke SMK Bina Mitra, dan insya Allah waktu-waktu yang akan datang kita akan sering bertemu lagi. Sebelum saya akan memulai menyampaikan materi, saya akan coba mengajak adik-adik semua. Ini permainannya buat adik ya, buat Bapak Ibu guru nanti cukup memperhatikan aja ya Pak ya Bu ya. Jadi permainannya gini, kita permainannya bermainan olah kalimat, ya. Kameranya dihidupin semua ya Bu Desi ya. Ya, jadi tolong adik-adik kameranya dihidupin semua biar saya bisa lihat adik-adik ini. Ya, jadi permainannya adalah olah kalimat. Jadi misalkan saya nanti akan menunjuk salah satu nama yang sudah datang. Misalkan saya menunjuk nama nanti Aisyah misalkan. Aisyah nanti silakan kamu membuat kalimat. Misalkan buat kalimatnya tadi pagi saya beli roti Alfamart. Kata terakhirnya adalah Alfamart. Nah. Selanjutnya saya akan menunjuk Asus misalkan nih. Asus melanjutkan membuat kalimat dengan kata awal dan kata terakhir yang dibuat oleh Aisyah. Tadi Aisyah kalimatnya tadi pagi saya membeli Alfamart. Asus buat kalimatnya Alfamart ada di rumah saya. Seterusnya begitu. Paham adik-adik? Paham ya? Oke, nanti kalau yang saya tunjuk nanti langsung di unmute aja. Oke. Sudah siap? Gimana suaranya? Siap ya? Oke. Siap. Kita mulai dari Suhenda 0909. Iya, Pak. Silakan.
Tadi pagi saya belanja ke pasar. Tadi pagi saya belanja ke pasar. Dilanjutkan Saki Erlangga. Bisa diulang, Pak? Oke, nggak apa-apa. Ya, silakan tadi Mas siapa tadi lupa? 0909 tadi dia tadi pagi sudah tadi pagi saya pergi ke pasar. Ayo silakan Mas Saki lanjutin. Bisa ini Pak diulang lagi, maksudnya permainan kayak gimana, karena saya baru gabung tadi. Oke, ya. Nah, permainannya kita adalah permainan olah kalimat. Ya, jadi misalkan tadi nih Mas Suheda kalimatnya adalah tadi pagi saya pergi ke pasar. Nanti orang yang saya tunjuk selanjutnya dia melanjutkan membuat kalimat, kata awalnya itu melanjutkan kata akhir dari orang sebelumnya. Berarti misalkan tadi pagi saya pergi ke pasar. Mas Saki melanjutkan kan pasar Cikarang jauh dari rumahku. Nah, misalkan seperti itu. Nanti yang selanjutnya berarti rumahku ada di mana? Seperti itu terus. Jelas ya? Jelas. Oke, kita ulangi lagi. Albi Junaidi. Hadir, Pak. Ayo, coba. Tadi pagi saya nasi uduk di pasar. Oke, boleh. Lanjut ke Aisyah. Oh, ini ibu guru ya? Iya. Sorry, Pak. Oke. Oke, bentar. Lanjut ke Arya Bagus. Ya Pak, Ayo lanjutkan. pasar itu berada di dekat rumah saya. Oke. Lanjut ke Didan Sulul Mulyadi. Halo Didan. Ya Pak, Lanjut. depan rumah saya banyak bunga Pak. Kan kata terakhirnya saya bukan depan tadi. Hah? Kata terakhirnya kan saya bukan depan. Oh, saya ingin berangkat ke sekolah. Oke, lanjut Nana KLMDN. Keren. Ayo Nana. Cok. Halo Nana. Cok. Halo Nana. Oke, lanjut ke Nisa. Lanjutkan kalimatnya tadi, katanya sekolah. Nisa Nuraini. Halo. Halo Nisa. Oke, lanjut ke Rizky Nuriman. Rizky Nuriman. Ya Pak. Ya, lanjutkan. Mana kuota habis Saya jauh katanya. dari sekolah. Gimana kuotanya habis? Oke, terima kasih tepuk tangan buat kita semua. Ya. Saya akan lanjutkan. Ibu bisa melihat tolong dari akses buat screen. Baik, ada semua bisa melihat, sudah bisa melihat screen saya. Udah, Pak. Oke, sudah semua ya. Ya. Pak. Tadi di awal ketika sambutan Bapak Kepala Sekolah sudah menyampaikan
sikap budaya kerja yang ada di industri itu sangat luas sekali ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya hanya akan menambahkan barangkali sebutir dari budaya kerja yang ada di industri. Boleh nanti mungkin saya mengusulkan ke Bapak Kepala Sekolah atau Bapak Ibu Guru sebulan sekali kita bisa ngadain webinar seperti ini dengan materi yang berbeda-beda dan mungkin nanti dengan narasumber yang berbeda-beda. Kami bisa nanti mendatangkan orang-orang produksi budaya seperti 5S, budaya safety, lean manufacturing dan lain-lain sebagainya. Ya. Yang saya akan sampaikan adalah pengenalan etika, sikap dan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja. Nah, sebelumnya Bapak Ibu Guru, adik-adik semua, adik-adik semua yang ada di sini, nama saya Rahmat Aji Pratomo, ya. Kalau dari namanya kira-kira saya orang mana? Adik-adik? Orang Medan. Orang Medan. Medan dari Orang Bekasi, orang Medan Lampung, ya dari Sabang sampai Merauke ya. Ya kalau dari namanya saya orang Jawa. Kalau orang Jawa pasti namanya belakangnya pasti O, betul ya Pak ya? Pasti belakangnya O. Betul apa? Oh. Iya betul. Oreo itu kan kalau Oreo bukan dari Jawa ya. Saya di sebuah kabupaten kecil ya di kaki Gunung Slamet. Saya dari Purbalingga ya. Hobi saya nonton film dan olahraga. Jadi dulu waktu sebelum COVID saya hampir seminggu itu 2 kali nonton film. Ya, pasti itu ritual wajib saya nonton film dan film favorit saya paling suka film-film yang dia mengangkat kisah dari cerita-cerita asli ya, cerita-cerita asli. Dan satu lagi film saya nonton paling hobi sama film Transformer. Ya, ada yang suka nonton film Transformer adik-adik? Saya Naruto, Pak. Banyak Pak, banyak. Naruto. Ya, boleh. Pokemon, Pak. Saya toko-toko robot Transformer saya hafal semua. Koleksi juga saya cukup lumayan lengkap di rumah ya. Kemudian hobi saya yang kedua olahraga. Hampir tiap hari saya pasti melakukan olahraga. Seminggu saya 4 kali saya lari. Kalau hari biasa kayak gini saya lari 4 km. Kalau hari Sabtu dan Minggu saya lari minimal 8 km. Ya. Nah, ada yang hobi olahraga nggak? Ya Pak, fitness. Ya Pak, fitness. Oh bagus ya. Voli Pak, voli. Voli ya, apapun jenisnya olahraga itu sangat berguna buat kesehatan kita ya. Apalagi di masa COVID seperti ini dan adik-adik juga harus punya fisik. Apa sih hubungannya fisik yang kuat dengan dunia kerja? Nah, nanti kita lihat sama-sama ya. Saat ini saya bekerja di Mitsubishi Motor sudah 5 tahun, berarti 5 tahun 4 bulanan lah kalau nggak salah. Ya, saya posisinya saya di terakhir saat ini 3 tahun ini saya di HR rekrutmen dan vokasi. Jadi saya memang membidangi rekrutmen dan juga membidangi vokasi. Kemudian rovers saya punya dan tim dan teman-teman punya boleh dibilang kayak semacam bisnis gitu ya. Kita untuk rover ini kayak outbound dan outdoor activity. Kemudian di luar pekerjaan saya di Mitsubishi Motor, saya ada beberapa penugasan dari pemerintah. Yang pertama adalah instruktur di Kamar Dagang Indonesia atau Kadin untuk PSG, Pendidikan Sistem Ganda. Ya, jadi saya punya sertifikasi untuk instruktur pendidikan sistem ganda dan kita pernah melakukan studi banding ke Jerman. Kenapa Jerman? Karena di Jerman di sana adalah kiblatnya pendidikan sistem ganda. Kemudian instruktur Kemenaker untuk pelatih di tempat kerja dan terakhir saya ikut tim revisi SKKNI 161 dan terakhir lagi sebenarnya saya ada salah satu tim perumus prakerja. Ya, jadi prakerja kemarin yang meminta kebetulan saya ikut terlibat di dalamnya. Ya. Itu sekilas perkenalan dari saya. Ada yang mau ditanyakan adik-adik? Oke, nanti kita tanya di akhir sesi aja ya Bu ya, Ibu Desi ya, biar kita lebih enak. Nah, sebelum kita mulai ke materi tentang kita etika sikap budaya kerja, saya mau tanya dulu sama adik-adik. Nanti mungkin Bu Desi bisa bantu kontrol siapa yang menjawab.
Nanti yang jawaban terbaik akan saya berikan souvenir. Nanti akan saya kirim lewat sekolah ya Pak ya. Tidak langsung hari ini. Nanti akan saya kirimkan lewat sekolah. Souvenirnya mungkin bisa dalam bentuk topi atau logo ini Mitsubishi ya. Apa sih arti dari industri? Ayo yang bisa menjawab, silakan. Apa Pak? Apa definisi atau arti dari industri? Yang mau menjawab silakan angkat tangan, nanti akan disilakan sama Ibu Desi. Pak, saya Pak. Ya, silakan namanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf Prasetyo dari 10 Mitsubishi, Pak. Oke. Industri itu adalah suatu bidang atau kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pengolahan bahan baku atau pembuatan barang. Jadi di pabrik dengan menggunakan keterampilan dan tenaga kerja dan penggunaan alat-alat di bidang pengolahan hasil bumi dan distribusinya sebagai kegiatan utama. Sudah? Oke, terima kasih Pak Mas Adi Yusuf ya, jawabannya luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Mas Adi Yusuf. Ada lagi silakan. Ayo. Yang perempuan ayo. Mas, tarikan. Ayo silakan. Yang cewek. Ada lagi. Apa definisi dari industri? Oke, nggak ada lagi. Saya itu sama dari 1, 2, 3. Silakan. Oke. Oh itu Pak, ada satu Pak. Ada lagi. Silakan. Silakan. Silakan Raina. Industri ada bidang yang menggunakan keterampilan dan ketentuan kerja. Bidang yang mulai dari ketentuan kerja. Ya, udah Pak. Ya, oke. Terima kasih Mas Raisi ya. Terima kasih Raina Pak. Oh Raina. Bukan Raihana ya. Terima kasih Mas Raina. Baik. Saya akan memutarkan sebuah video ya. Silakan nanti adik-adik untuk dicermati. Dari situ nanti adik-adik akan punya gambaran apa sih itu industri ya. Nanti saya dari ini ya Bu ya, dari sini ya Bu ya. Yang istilah minta tolong yang angkat kaki 2. Ya ini Pak, saya mau kirimnya dari sini Pak. Angkat Aji, hashtag 2. Sudah?
Oke, sebentar ya adik ya. Ada teknis. Mitsubishi Corporation is a global integrated business enterprise with over 200 offices and subsidiaries in approximately 90 countries worldwide and a network of over 12 companies. Oh, Ricky. Ya, keluar ya.
Oke, adik-adik, kita kembali lagi ke screen. Dari video tadi, maaf mungkin ada beberapa yang nggak ada suaranya. Dari video tadi kira-kira apa yang bisa kita ambil dari definisi sebuah industri, adik-adik? Ada yang bisa menjawab? Ayo. Ayo, angkat tangan. Raise hand. Nggak ada, tapi kalau nggak ada, ya. Industri adalah usaha atau kegiatan pengolahan barang mentah atau setengah jadi menjadi barang konsumsi yang memiliki nilai tumbuh untuk mendapatkan keuntungan bagi produsen. Hasil industri tidak hanya berupa barang, namun juga berbentuk jasa. Jadi kalau kita ambil kesimpulan di sini adik-adik bahwa yang namanya industri itu bukan hanya pabrik, bahasa gampangnya gitu ya, pabrik di kawasan industri, dia bikin mobil, dia bikin motor, dia bikin pakaian, dibikin pakai juga. Ya. Industri pengolahan itu adalah salah satu dari bagian industri. Di Indonesia itu ada 12 jenis industri. Ya, industri pengolahan. Ya. Kemudian apa lagi? Ada yang tahu nggak? Tadi di video ada. Kalau hotel, tempat wisata itu industri atau bukan, adik-adik? Bisa juga industri, Pak. Hotel, tempat wisata itu industri pariwisata. Ya. Nah, hasil industri tidak hanya berupa barang, namun juga berbentuk jasa. Nah, jasa contohnya apa? Transportasi, industri transportasi. Ya, jadi industri itu ada 12 macam jenis industri, ya, dari industri pengolahan bahan baku, bahan jadi, industri jasa, industri pariwisata, perbankan itu dia adalah juga industri, ya, industri jasa keuangan, ada perbankan, ada apa lagi? Itulah, jadi sini ada sudah memahami ya yang namanya industri, definisi dari industri itu apa, ya. Kemudian kalau kita bicara industri, di dalamnya ada apa? Ada yang tahu? Ada yang pernah dengar 4M? Bapak guru mungkin, Ibu guru? Apa aja, Bu? 4M. Men, mesin, metode, material. Mesin, Ya, kalau kita bicara industri, entah apapun itu industrinya, entah itu dia transportasi, perbankan, pasti ada 4M. Men itu apa? Orang. Mesin itu yang kita bicara mesin itu bukan hanya mesin dalam bentuk seperti mesin bubur dan sebagainya. Enggak, yang namanya mesin hal sekecil apapun, sesimpel apapun ketika dia dipakai untuk menghasilkan produk itu namanya mesin. Metode itu atau cara, ya. Material itu apa? Bahan untuk menghasilkan tadi, ya, menghasilkan barang atau jasa yang mempunyai nilai konsumsi. Nah, saya di sini akan bicara man, ya, bicara orang, karena nanti kita akan menarik dari budaya etika kerja. Man, orang. Nah, adik-adik semua, kalau kita lihat di sini, ini adalah kondisi ketenagakerjaan di Indonesia ini data saya ambil dari PPS di bulan Februari 2020. Berarti ini sebelum COVID ya adik-adik semua ya, sebelum COVID. Nah, angkatan kerja di Indonesia itu sejumlah 137 juta, 91 juta. Nah, ini adik-adik juga perlu tahu juga nih, ya. Dari angkatan kerja ini paling banyak adalah laki-laki. 83,82%, perempuan 54,56%. Nah, dari sini dapat disimpulkan kalau nantinya akan laki-laki yang jomblo ya, Dede ya. Nah, kemudian penduduk pekerja dari 137 juta ini yang sudah bekerja itu 131 juta orang atau 95%-nya. Nah,
tingkat pengangguran terbukanya itu atau TPT sebesar 6,88 juta atau 4,99%. Ya. Dari penduduk yang bekerja ini, yang 131 juta ini, ya bekerja di sektor informal itu 56%. Sektor informal contoh dia pekerja-pekerja di luar badan hukum, misalkan dia punya usaha sendiri menjahit di rumah, dia berdagang mungkin berdagang warung dan sebagainya, itu informal. Dan yang formal adalah sebesar 43,50%. Dari ini kita lihat di sini yang paling besar penyumbang tenaga kerja paling besar adalah justru untuk pendidikan SD, adik-adik semua dan Bapak Ibu, ya 38%. Bagaimana dengan SMK? SMK penyumbang tenaga kerja 18%, 12,34. Nah, kita lihat yang di bawah, tingkat pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran terbuka yang paling kecil justru dari SD. Lulusan SD ternyata banyak orang yang tidak nganggur, ya. Dan yang paling besar, yang paling merah ini, adik-adik, ini adalah SMK sebesar 8,49%. Ini jauh lebih bagus dari tahun 2016. Tahun 2016 jumlah pengangguran dari yang lulusan SMK, ada yang tahu berapa jumlahnya? Bapak Ibu guru mungkin? Tahun 2016 itu 11%. Tahun 2020 sudah di angka 8,49%. Ini semoga akan terus menurun. Karena apa? Karena sekarang sekolah industri kita sudah banyak sekolah industri yang menjalin kerjasama dalam bentuk link and match, gitu, ya. Salah satu bentuk link and match yang dilakukan oleh SMK Bina Mitra ini, ya, salah satunya adalah bekerjasama dengan Mitsubishi Motors dengan kami, ya. Melalui apa? Melalui pendidikan vokasi, walaupun kita sekarang belum berjalan sepenuhnya, ya. Tahun ini sudah banyak adik-adik lulusan dari SMK Bina Mitra yang bekerja di MKI. Kalau nggak salah ada sekitar berapa ya Pak? 10-15 orang ya Pak ya? Yang kemarin masuk ya Pak ya, ada sekitar 10-15 orang. Gitu, ya. Jadi adik-adik tahun ini kita sudah mulai bekerja sama dan rekrutmen khusus dengan SMK Bina Mitra. Ya. Oke, kita bicara selanjutnya. Ya. Kenapa sih SMK kok penyumbang paling besar untuk tingkat pengangguran ini? Ini adik-adik. Ya. SMK sebagai penyedia tenaga kerja, ya. Kenapa? Ya, karena SMK adalah sekolah untuk mencetak tenaga kerja. Sementara di sini industri dia adalah sebagai apa? Pengguna atau user dari tenaga kerja. Nah, jalan yang seharusnya dari SMK menuju ke industri ini terputus. Ada gap di sana, ada kesenjangan di sana, ya. Jadi orang-orang akhirnya nggak bisa jalan secara mulus di sini. Hanya orang-orang yang dia firm, hanya orang-orang yang dia kuat, orang-orang yang dia secara attitude, skill dan sebagainya mampu, yang dia harus loncat sampai menuju ke industri. Nah, PR-nya adalah bagaimana agar lulusan-lulusan dari SMK ini menjadi orang-orang yang firm, orang-orang yang punya kompetensi. Nah, kompetensinya apa? Nah, ini analisisnya ada semua. Analisisnya ada dua hal, yaitu hard skill dan soft skill. Nah, hard skill ini dibentuk melalui kurikulum, ya, kurikulum pembelajaran baik dia teori ataupun praktek. Nah, masalahnya PR-nya di sini adalah banyak kurikulum yang belum pas antara kurikulum yang di industri dengan yang dibutuhkan di industri. Nah, solusinya adalah adanya link and match itu, ya, kerjasama dengan industri. Dan satunya adalah soft skill. Ini soft skill yang nanti akan saya coba kita coba sharingkan dengan adik-adik semua, ya. Nah, soft skill seperti apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh industri adik-adik semua? Ya, adik-adik semua, ya. Soft skill yang dibutuhkan di industri pada umumnya itu ada 4. Yang pertama adalah komunikasi. Nah, ini komunikasi. Kemampuan untuk mendengarkan, kemampuan untuk menulis, menyampaikan pendapat. Nah,
Mari kita pelajari satu-satu. Kemampuan mendengarkan. Apa sih yang dimaksudkan mendengarkan? Yang dimaksud mendengarkan di sinilah bukan hanya mendengar orang bicara, orang ngomong, tetapi bagaimana dia bisa memahami apa yang dimaksud orang yang menyampaikan. Salah satu contoh, kalau kita bicara di industri, pasti di pagi hari pasti sebelum kita mulai bekerja ada yang namanya briefing, ya, ada yang namanya briefing. Nah, briefing itu biasanya dilakukan oleh setiap bagian masing-masing, dipimpin oleh foreman. Nah, foreman dia akan menyampaikan instruksi. Ya, hari ini pekerjaan kita ini dia akan nanti dilakukan dengan cara seperti ini nih. Nah, kita atau adik-adik nanti sebagai pekerja harus mampu menelaah apa yang disampaikan oleh oleh foreman itu tadi. Ya, itu mendengarkan. Ya, jadi kecenderungannya adik-adik zaman sekarang itu justru jago sekali kalau mendengarkan istilah coding, Bapak Ibu semua. Ya, kalau dia coding, program, dia jago. Tapi kalau mendengarkan instruksi itu perlu lebih pendaman lagi. Nah, masalahnya lagi banyak industri-industri yang sifatnya global seperti kami di Mitsubishi itu di sana itu banyak orang-orang ekspatriat. Nah ini, ya orang-orang ekspatriat. Seperti di tempat kami itu ada banyak sekali orang-orang Jepang. Ya. Banyak orang-orang Jepang yang sudah bisa berbicara bahasa Indonesia. Namun ya bicara bahasa Indonesianya mereka bicara kita untuk mendengarkan itu benar-benar perlu memahami betul apa yang dia maksud, ya. Jadi intinya apa yang orang maksud bukan apa yang orang sampaikan gitu, ya. Karena apa? Karena mereka beda negara itu yang dimaksud dengan apa yang diomongkan itu kadang-kadang tidak nyambung gitu. Maksudnya mau berangkat ke Mitsubishi lewatnya tol, tapi orang mendengarkannya mau berangkat ke Mitsubishi lewatnya Jawa BK. Sama tujuannya ke Mitsubishi, tapi jalannya yang berbeda. Gitu, ya. Kemudian menulis. Nah ini Bapak Ibu semua, menulis. Dan adik-adik semua. Adik-adik semua harus mulai belajar membiasakan diri untuk menulis. Apa yang disampaikan oleh pimpinan, oleh siapapun, atau ketika mengikuti meeting, briefing, dan sebagainya, biasakan ditulis. Loh, Pak, caranya gimana? Bawa buku saku kecil, bawa ballpoint, poin-poin pentingnya ditulis. Banyak orang merasa, wah, saya nggak perlu nulis, daya ingatan saya tajam. Nah, tapi ketika begitu bekerja, apa ya tadi yang disampaikan oleh foreman saya, oleh leader saya, ini ya. Jadi biasakan adik-adik di saku atau di tas bawa buku kecil, ballpoint. Kalau Bapak Ibu guru menyampaikan apa di luar, silakan ditulis. Biasakan. Kalau adik-adik sudah terbiasa, itu menjadi sebuah budaya. Nanti di tempat kerja pun adik-adik akan menjadi hal yang menjadi kebiasaan. Ya. Kemudian menyampaikan pendapat. Nah, sepintar apapun adik-adik semua, sebagus apapun adik-adik semua, kalau adik-adik semua tidak bisa menyampaikan pendapat, saya yakin karir prestasi adik-adik semua juga tidak akan bagus. Kenapa Pak Haji? Ya, pendapat bagi kami di industri adalah salah satu bagian dari value atau nilai lebih. Ya, kalau orang dia banyak mengeluarkan pendapat, pendapatnya dijalankan, berhasil, maka dia akan mendapatkan nilai value yang lebih. Gitu, ya. Nah, ini juga banyak kendala, banyak kita temui, adik-adik semua, Bapak Ibu guru di industri, apalagi kecenderungannya anak-anak milenial, anak-anak seperti adik-adik ini, kesehariannya bergelutnya dengan Android, dengan ponsel, komunikasi dengan orang, nggak usah dengan orang deh, dengan keluarga, dengan bapak ibu, dengan kakak adik itu jauh sekali berkurang. Kebetulan saya mengalami sendiri dengan anak saya. Jadi komunikasinya, karena komunikasinya itu jauh berkurang, jadi skill adik-adik untuk bisa mendengarkan, untuk bisa menyampaikan pendapat itu jauh dari harapan. Ya.
buru-buru menyampaikan pendapat, mengatakan minta tolong, mengucapkan terima kasih, rasanya juga berat sekali. Gitu, ya. Ini adalah PR buat adik-adik semua nih. Ya. Menyampaikan pendapat juga bukan berarti adik-adik harus asal, yang penting saya ngomong deh, asal ngomong. Tidak. Adik-adik harus berdasarkan pengetahuan yang adik punyai, berdasarkan data dan berdasarkan fakta. Tuh. Ya. Itulah komunikasi adik-adik semua. Ya. Jadi adik-adik semua harus mengupdate skill komunikasinya. Ya. Yang kedua adalah beradaptasi. Nah, ini beradaptasi dengan orang, sistem, dan budaya baru. Tidak banyak orang yang bisa beradaptasi secara cepat, adik-adik semua. Ya. Adik-adik semua sekarang bergaul dengan teman-teman sekolah. Ketika bekerja, ya, adik-adik bergaul dengan orang-orang yang berasal dari daerah mana aja. Ya, ketika adik bergaul di rumah, ya paling satu lingkungan. Mungkin adik-adik bergaul dengan orang-orang Bekasi. Tapi ketika adik bekerja di Mitsubishi, kalian akan bertemu dengan orang dari Jawa, orang dari Sumatera, orang dari Kalimantan, orang dari Jepang, orang dari Thailand, orang dari Rusia, ya, orang dari Filipina, dengan budaya kerja, dengan karakter yang berbeda-beda. Ya. Sehingga kalau kita tidak bisa beradaptasi dengan mereka, ya, itu akan sangat menghambat adik-adik semua di dunia kerja. Contoh ini, kasus ini saya cerita di MKI ya. Kasus terakhir kalau nggak salah sekitar 2 bulan terakhir kemarin, adik-adik semua, Bapak Ibu ya, saya sedikit sharing. Ada anak, kita dikasih tahu kalau ada anak itu di kos-kosan itu teriak-teriak, Pak. Adik-adik semua. Teriak-teriak kayak seperti apa sih, kesurupan gitu ya. Nah, kita datangin ke sana, kita panggil keluarganya juga kaget. Kenapa ini terjadi seperti ini gitu kan? Padahal dia di rumah dulu juga dia nggak punya record apapun dengan penyakit dan sebagainya. Setelah kita selidiki ternyata anak ini dia tidak sanggup beradaptasi, Pak, Bapak Ibu semua. Ya, dia tidak sanggup. Dia sama teman-temannya, mungkin teman-temannya niatnya bercanda, tapi bagi dia seperti sebuah dibully, ya. Kemudian dia tidak bisa bergaul dengan lingkungan yang sangat heterogen tadi, ya, karena dari berbagai daerah. Kemudian di situ ada budaya baru, ada sistem baru. Sistem baru contohnya apa? Ya, kalau adik-adik sekarang, adik-adik apalagi dengan masa pandemi kayak gini, ya mungkin bangun jam 7, bangun jam 8, main handphone, nanti siang adik-adik main handphone lagi sampai malam. Nah, dengan sistem baru adik-adik jam 7.30 sudah harus kerja, pulang sore, sampai malam tidur dan sebagainya. Ketika adik tidak bisa merubah habit seperti itu pun itu akan menjadi penghambat. Ya. Kemudian adik-adik semua, soft skill yang dibutuhkan ketiga adalah manajemen. Pak Haji, operator membutuhkan ilmu manajemen. Bukankah ilmu manajemen hanya dibutuhkan oleh mungkin manajer atau direktur? Adik-adik semua, pada prinsipnya semua orang membutuhkan manajemen. Semua orang semua orang melakukan ilmu manajemen. Hal yang paling simpel, ya, contoh misalkan, saat ini kita sedang webinar. Ya. Sebelum webinar, adik-adik sudah bersiap menggunakan pakaian seragam, sudah bersiap menyalakan handphone atau laptop dan lain sebagainya, menyiapkan buku, menyiapkan PowerPoint dan sebagainya. Itu adalah bagian dari manajemen. Ya. Merencanakan dan mengeksekusi tugas yang diberikan. Sebagai pekerja, tentunya kita akan mendapatkan tugas yang diberikan oleh atasan kita. Ya. Nah, tugas-tugas itu yang diberikan itu dikerjakan dengan sistematis, ya, adik-adik. Dengan sistematis direncanakan. Oh, bagaimana caranya saya menyelenggarakan tugas itu dengan baik agar hasilnya baik. Oke, kita eksekusi dengan rencana. Tuh. Nah, caranya bagaimana? Ya, kita kembali lagi ke ilmu komunikasi tadi. Tulis apa yang disampaikan oleh atasan adik-adik semua. Itu. Ya. Manajemen, ya.
Bahkan bukan hanya eksekusi tugas saja, tapi manajemen waktu. Nah, ini manajemen waktu. Kan ada bekerja pagi, ada bekerja jam 7.30 sudah masuk, ada harus bangun jam subuh, bisa menghitung ya. Saya bangun subuh, sholat subuh, saya butuh waktu sholat subuh untuk berapa menit, saya butuh mandi itu berapa menit, saya butuh pakaian berapa menit, saya butuh berangkat itu berapa menit. Ya. Kemudian saya kerja pulang jam berapa, sampai rumah jam berapa, saya harus istirahat agar kerja besok saya tidak ngantuk, tidak capek dan sebagainya. Sekitar tahun 2019 di Mitsubishi tempat kami itu kecelakaan kerja itu banyak sekali ada di semua. Kecelakaan kerja terutama kecelakaan kerja untuk sepeda motor, Bapak Ibu guru. Ya. Jadi ketika berangkat sama pulang kembali dari pekerjaan menuju ke rumah. Kenapa mereka banyak kecelakaan? Satu adalah ketika berangkat mereka terburu-buru adik-adik semua. Ya. Karena mereka nggak bisa memanage waktu. Malam main game sampai malam, begadang, paginya bangun kesiangan, keburu-buru, akhirnya mau bawa motornya ngebut, ya, tabrakan, kecelakaan. Terus pulangnya karena capek, ya, sementara malamnya kemarin dia habis begadang, ngantuk, kecelakaan. Itulah manajemen. Ya, salah satunya adalah manajemen waktu. Ini adik-adik harus mulai bisa berlatih ya bagaimana manajemen waktu. Akhirnya kita ambil keputusan di MMKI Bapak Ibu semua, 1 bulan pertama untuk karyawan baru tidak boleh menggunakan sepeda motor. Bagaimanapun caranya. Kenapa? Karena agar di bulan pertama ini adik-adik itu ternyata dia belum bisa memanage waktu, Bapak. Ya, adik-adik ya. Ketika 1 bulan mereka sudah mulai bisa memanage waktu. Nah, ini kan bagi industri sebenarnya merugikan. Gitu. Kenapa? Mau nggak mau kalau kita hitung-hitungan kos ya Pak, kita harus menyiapkan lebih untuk jemputan, gitu kan. Nah, kalau Bapak, kalau adik-adik semua sudah siap secara manajemen waktu di sekolah sudah terbiasakan untuk memanage waktu seperti itu, kita industri akan senang sekali. Oh, itu sekolah sana anak-anaknya sudah diajarkan manajemen waktu nih. Coba kita lihat ke sana, kita tengok ke sana. Oh iya benar, anak-anaknya, adik-adiknya yang sekolah memang benar-benar mereka sudah ngerti bagaimana mereka harus mengatur waktu buat dirinya sendiri. Nah, itu akan jauh lebih menarik buat kita. Gitu. Nah, itu. Yang keempat, nah pemecahan masalah. Ya. Nah ini juga banyak persepsi kalau orang-orang yang memecahkan masalah ya orang-orang yang untuk level manajer. Enggak, adik-adik. Semua orang bekerja, bahkan semua orang hidup pasti akan menemui masalah, ya, betul ya. Dan masalah itu harus dipecahkan, gitu. Nah, begitu juga kita di industri pasti akan menemukan masalah, ya. Masalah itu bagaimana agar kita bisa jeli melihat akar masalah dan menemukan solusinya. Nah, hanya memang solusi untuk level operator dia tidak harus diputuskan sendiri, ya. Setiap masalah yang ditemui di tempat kerja, seorang level operator dia harus menyampaikan ke atasannya atau kalau dalam budaya kerja namanya horenso. Ya, horenso. Apa itu horenso? Kembali lagi ke komunikasi. Bagaimana mengkomunikasikan, melaporkan kepada atasan. Itu. Jadi misalkan yang ada ini, ada lagi masang ban misalkan. Lagi masang ban, ada mur, ya, ada mur atau baut yang jatuh. Itu walaupun dia mur baut jatuh satu, itu dia harus melaporkan ke foreman-nya. Itu. Pak, mur saya baut jatuh satu. Kenapa, Dek? Karena apa? Setiap orang itu sudah gampangannya sudah dijatah ya Pak ya, sudah dialokasikan. Kamu masang ban satu, ininya 4 misalkan. Ketika dia jatuh satu, kan tinggal 3. Nah, yang satu ini gimana? Kan, yang satu, kalau kamu nggak kalau foreman-nya, ya makanya foreman-nya nggak akan memberikan satu lagi. Nanti kalian dapat dari mana? Nah, karena kan ada kelolosan. Karena kalau kita kerja di mobil kan conveyor ya Pak ya, dia sistemnya berjalan. Kecenderungannya
ini anak-anak baru itu takut ada semua. Oh, saya kalau sini jatuh, saya lapor, saya dimarahin. Takut. Sehingga apa? Masalahnya tidak ditemukan. Karena nggak ada horenso. Tuh. Masalah sekecil apapun itu harus disampaikan. Agar apa? Agar ditemukan pemecahan masalahnya. Jangan takut untuk berbuat salah. Jangan takut karena kesalahan yang terjadi. Ya, tapi kalian harus melaporkan itu. Itu yang namanya horenso. Kembali lagi ke masalah ilmu komunikasi itu. Ya, adik-adik semua. Jadi pokoknya kalau ada apapun laporkan. Kalau ada apapun laporkan itu. Ya. Itulah soft skill basic. Saya bilang basic ya, Bapak adik-adik semua dan Bapak Ibu guru. Di awal tadi kita sudah menyampaikan banyak ya. Paling basic adik-adik mengimprove diri sendiri dari bagaimana kita berkomunikasi, beradaptasi, manajemen waktu, dan bagaimana kita bisa menyampaikan masalah. Pak Haji, bagaimana caranya saya mendapatkan 4 soft skill ini? Gampang adik-adik semua. Gampang sekali. 1, adik-adik aktif berorganisasi. Kalau adik-adik aktif berkomunikasi, di sana pasti adik-adik akan terjalin komunikasi dengan tim. Di sana adik-adik akan beradaptasi dan di sana adik-adik akan belajar bagaimana memanage waktu, memanage pekerjaan, memanage tim. Dan kalau kita aktif berorganisasi, kita pasti akan banyak sekali menemukan problem solving yang kita hadapi. Organisasi apa? Silakan, semua organisasi, yang penting itu bukan organisasi terlarang ya. Baik organisasi di sekolah, atau mungkin di rumah, organisasi Karang Taruna, remaja masjid, atau apapun itu. Yang penting itu organisasi yang sifatnya positif. Yang kedua, adik-adik mencoba menjalin komunikasi dengan keluarga. Ya, jadi adik-adik saya sarankan jangan terlalu sibuk dengan ponselnya. Ya. Kenapa? Kita boleh menggunakan ponsel bagian dari kita belajar teknologi, tapi kalau kita larut, nah, itu akan menjadi bumerang juga buat kita. Contoh nih adik-adik semua. Hasil beberapa kali ini, Bapak Ibu semua juga, bahwa banyak hasil tes rekrutmen kita itu menunjukkan untuk di MCU, itu adik-adik itu hampir kita menemukan kasus hampir 30-40% itu matanya udah minus. Kenapa? Mungkin ya tadi faktor ini ya, ini adik-adik semua nih. Kalau adik-adik semua minusnya udah di atas -1, saya jamin adik-adik semua susah untuk bekerja di industri. Ya, kalau udah -1, lebih dari -1. Yang kedua, banyak nih teman-teman adik-adik yang kasusnya masih usia 18-19 sudah kena hipertensi. Ini real, ya. Saya nggak bicara bohong, karena saya orang rekrutmen, saya orang vokasi, jadi tahu betul tuh. Kenapa loh Pak? Kenapa hipertensi? Kalau kita banyak bermain game, ya, entah game apapun, pasti itu akan memancing hormon emosional kita dan sebagainya. Ya, itu pertama. Kedua, kita main game enak nih, ya. Aduh lapar aus, wah kita makan deh minum, pakai GoFood, minumnya minuman boba gitu, makannya makanan junk food gitu, wah itu tambah lagi itu. Yang ketiga, kita asik main gadget, kita melupakan badan kita untuk bergerak. Ya, wah udah kita makannya seperti itu, minum yang itu, badan kita nggak gerak, udah, akhirnya larinya ke tadi penyakit hipertensi. Saya tidak melarang, tapi batasi. Ya, mungkin sehari 2 jam masih oke lah. Ya, nanti kalau sudah dari pagi, nanti mungkin adik bangun tidur udah megang handphone. Ya. Kalau orang sekarang kan bangun tidur, kalau zaman dulu bangun tidur yang dilihat jam. Ya Pak, Bu ya, ada di semua. Kalau sekarang bangun tidur yang dilihat jam. Ada WA masuk nggak? Oh. Ada message masuk nggak kan itu? Saya juga gitu Pak. Ya. Terus nanti ada absen, wah siang main game lagi sampai sore malam dan sebagainya. Tolong adik-adik kurangi itu. Ya, kalau adik-adik sayang dengan diri adik-adik untuk bekerja di industri. Ya, berbanyaklah untuk komunikasi dan beradaptasi dengan orang. Ya, sehingga adik-adik secara soft skill adik-adik nanti bisa
ya paling nggak bisa mendekati apa yang kita butuhkan, apa yang kita industri butuhkan. Oke, kita lanjut. Kalau kita bicara soft skill, hard skill, ada satu lagi yang perlu kita ketahui dari semua, etika dan sikap. Kalau kita hard skill-nya kita sudah punya, ya, soft skill-nya kita sudah punya. Kira-kira apa nih yang etika apa dan sikap seperti apa yang harus kita lakukan di industri? Yang pertama adalah ketepatan waktu. Ketepatan waktu itu bukan berarti kita hanya datang pagi sebelum bel, pulang setelah bel, tidak. Tapi ketepatan waktu kita menyelesaikan pekerjaan yang diberikan. Kebanyakan budaya timur, apalagi kita Indonesia ya Pak ya, dikasih tugas, tolong ini kerjakan. Kapan kamu bisa selesai? Besok Pak. Jawabannya besok. Nah, ini perlu ini Bapak Ibu guru semua perlu diimprove mungkin buat adik-adik semua. Jawabannya besok. Ya, tolong adik-adik semua hindari kata-kata yang bersayap, kata-kata yang tidak pasti. Kapan kamu bisa menyelesaikan ini? Besok jam 1 siang Pak. Orang Indonesia kan kalau nanti sore kita ketemu ya, mau nggak? Boleh, habis maghrib ya. Padahal jam 1 malam juga habis maghrib ya Bu ya. Jam 10 malam habis maghrib. Oke, kita ketemu nanti jam 7 malam. Ini kelihatannya sepele, tapi ini untuk bisa mendoktrin ya, menanamkan dalam ingatan adik-adik ini agar dia secara terbiasa gitu. Oke, saya datang jam 7 pagi. Ya nantilah saya sebelum jam 9 siang lah saya sudah datang. Kan seperti itu. Nah, kemudian yang membedakan lagi banyak kita temukan juga ini. Jadi banyak teman-teman yang bekerja itu merokok, ada di semua. Ya, saya banyak cerita merokok. Tahu nggak ada di semua? Bedanya merokoknya orang Jepang sama merokoknya orang Indonesia. Kalau orang Jepang, kalau lagi kerja, istirahat nih, merokok. Dia cukup setengah batang, udah dia matiin. Udah butuh sampai 2 menit, Pak. Dia kembali. Yang penting apa? Rasa asamnya dia hilang. Kalau orang Indonesia, tangan kanan pegang rokok, tangan kiri pegang kopi. Kalau rokoknya udah habis, kopinya belum habis, ambil rokok lagi. Nah, itu. Jadi itu orang. Jadi akhirnya apa? Akhirnya ya dia masuknya molor gitu kan. Nah, ini ya yang membedakan ya. Tangan kanan pegang rokok, tangan kiri pegang kopi gitu Pak. Kalau orang Jepang satu aja, dia setengah batang udah matikan. Ya hadirin ya. Jadi ketepatan waktu. Ya. Bagaimana kita membiasakan diri dengan waktu. Berikan angka yang pasti. Pak, saya bisa menyelesaikan pekerjaan ini nanti siang jam 2 siang. Bos akan lebih senang seperti itu. Kemudian yang kedua adalah akuntabilitas. Bertanggung jawab atas tindakan dan hasilnya dalam berbagai situasi. Itu tadi, ya menyambung tadi. Sampaikan, melaporkan apa yang terjadi. Jangan didiamkan. Gitu. Ya, agar ditemukan akar permasalahannya. Ya. Kalau akar permasalahannya ditemukan, maka solusinya juga akan ditemukan. Nanti mungkin bisa lain waktu Bapak kita adakan lagi khusus buat Horenzo namanya ya. Jadi Horenzo itu adalah komunikasi, bagaimana kita bisa mengkomunikasikan permasalahan akar permasalahan yang ada dalam ilmu. Kalau kita bekerja di urusan Jepang itu namanya Horenzo ya. Akuntabilitas, kita jadi orang juga harus punya akuntabilitas ya. Akuntabilitas itu di dunia kerja itu nanti di sini akan banyak sekali ada semua. Ada yang namanya code of conduct ya. Code of conduct itu adalah kode kepatuhan ya. Ada yang namanya internal security system ya, information security system. Jadi information security system itu kalau nanti ada bekerja di industri itu ada itu tidak bisa sembarangan bermain media sosial
Ini saya perlu segera secara saya sharingkan juga. Maksudnya apa Pak Haji? Banyak di antara kita itu kebablasan bermain media adalah etika yang harus kita punyai adalah rasa saling menghargai, menghormati semua orang yang ada di lingkungan kerja. Adik-adik, kalau kita ya, sebentar ya. Ya, jadi kerja itu akan ketemu dengan sebuah lingkungan baru yang seperti saya sampaikan sangat heterogen. Semua orang dari berbagai daerah dengan karakter yang berbeda-beda. Jadi kalau boleh dibilang tempat kerja itu adalah representatif dari lingkungan sosial yang ada di sekitar kita. Sama persis, kita punya tetangga, kanan kiri, depan belakang, begitu juga di tempat kerja. Nah, kita tidak usah bicara heterogen. Satu lingkungan dengan asal-usul yang sama aja pasti dia punya pemikiran, punya perasaan yang berbeda. Apalagi kita dari berbagai asal daerah yang berbeda-beda dengan karakter adat istiadat budaya yang berbeda-beda. Nah, di sini kecenderungannya kalau kita tidak bisa mempunyai rasa toleransi, menghargai sesama, itu akan sangat mudah terjadi konflik. Gitu, ya. Jadi kita mesti mulai belajar bagaimana kita bisa menghargai sesama kita, ya, baik itu perilaku ataupun ide, pendapat dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah determinasi tinggi. Nah, ini ada dari semua, ya. Di tempat kerja, apapun posisinya, dimanapun kita bekerja, pasti kita akan mengalami determinasi, ya, atau tekanan. Makanya kalau ada yang melihat tuh, ada lowongan kerja kan, mampu bekerja dalam tekanan, ya enggak? Nah, ini maksudnya determinasi tinggi. Sekecil apapun pasti ada tekanan. Kalau kita tidak kuat, udah pasti. Kalau enggak kita resign, keluar ya pasti mohon maaf. Secara psikis, psikologi pasti kita akan terganggu. Ini banyak terjadi kasus di perusahaan-perusahaan, ya. Orang-orang baru dia fresh graduate bekerja, dia nggak siap, nggak kuat menghadapi determinasi tinggi. Gitu. Pernah kasus dulu di tempat kami itu ada orang yang dia tidak kuat menghadapi tekanan, tidak kuat menghadapi determinasi yang tinggi. Jadi dia ada gangguan, mengalami gangguan psikologi, ya. Jadi pernah dia pulang dari rumah, pulang dari kantor ke rumah di daerah Cibitung itu jalan kaki, Bu. Ada. Motornya ditinggal. Nah, jalan kaki. Baru kita ketahuan setelah orang tuanya mengadu ini anak sering ternyata dia tidak kuat mengalami determinasi. Determinasi itu bisa datang dari lingkungan, ya, sesama teman kerja, bisa datang dari atasannya, ya, atau bisa datang dari sistem kerjanya. Ya. Bagaimana caranya Pak agar saya daya kuat terhadap determinasi itu? Tadi itu, ya. Kalau kita mau melatih komunikasi kita beradaptasi dengan lingkungan kita, insya Allah kita bisa menghandle, menangkal determinasi yang menghadapi kita. Yes. Yang kelima adalah kerjasama dan kolaborasi. Nah, ini teamwork. Ini hal yang paling mendasar sebenarnya, ya. Nggak usah bekerja, dalam kehidupan sehari-hari pun kita pasti harus membutuhkan teamwork, ya. Kerjasama, karena kita kerja sifatnya nggak individual, ada tim di sana, ya. Pernah ada kasus di tempat kami itu dia staf, orangnya Peter, lulusan universitas ternama, tapi dia kerjasama timnya itu sangat jelek sekali. Berakhirnya pun dia tidak sanggup, tidak kuat lagi bekerja karena bahkannya dia tidak sanggup menjalin komunikasi bersama dengan timnya. Dan yang terakhir adalah leadership, kepemimpinan. Pada dasarnya semua orang itu membutuhkan, pada dasarnya semua orang itu mempunyai skill leadership. Semua orang membutuhkan leadership. Leadership itu warnanya dibutuhkan untuk manajerial. Ya. Semua orang membutuhkan leadership, ya. Kemampuan untuk memimpin diri, ya, bagi yang masih single ataupun kemampuan untuk memimpin
keluarga yang sudah berkeluarga. Leadership secara sederhana. Ya. Jadi adik-adik pun kalau nanti adik-adik aktif di organisasi secara tidak langsung, di situ adik-adik akan belajar leadership, belajar bagaimana adik mau memimpin diri sendiri, bagaimana adik bisa mengatur tim secara keseluruhan, ya, dan bagaimana adik bisa melakukan tugas secara mandiri. Ya. Bekerja adalah melakukan tugas secara mandiri. Ya, lupa tadi katanya tim. Maksudnya begini adik-adik. Secara mandiri adalah kita melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita, apa yang menjadi job desk kita lakukan sendiri, ya, untuk mensupport tim, untuk mensupport orang lain. Jadi apa yang menjadi tanggung jawab kita tidak bisa kita berikan kepada orang lain. Kita tidak bisa meminta bantuan kepada orang lain karena masing-masing orang sudah punya job desk-nya masing-masing. Yang saya maksud di situ, ya. Nah, inilah adik-adik 6 etika sikap kerja yang harus kita ketahui, ya, di industri. Ya. Jadi kalau kita tarik kesimpulan, ya, adik-adik semua dari awal, ya, industri, ada yang tahu dari industri apa? Ayo kita refresh industri dari awal. Industri adalah usaha atau kegiatan pengolahan barang mentah atau setengah jadi menjadi barang konsumsi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan bagi produsen. Ya, industri tidak hanya berupa barang, hasil industri tidak hanya berupa barang, tapi juga jasa. Ya. Kemudian bahwa kondisi ketenagakerjaan saat ini, ya, angkatan kerja di Indonesia ada 137 juta, ya, di mana penduduk pekerjanya ada 131 juta dan tingkat penganggurannya ada 6,88 juta. Ya. Dari tingkat pengangguran terbuka ini, penyumbang terbesar adalah lulusan SMK, sebesar 8,49%. Kenapa SMK? Karena SMK pada dasarnya adalah penyuplai tenaga kerja untuk industri. Namun, dalam penyanggaannya, ada gap atau kesenjangan antara SMK dengan industri. Kesenjangannya adalah dalam bentuk hard skill dan soft skill. Hard skill itu dapat diselesaikan melalui program-program PNS, di mana sekolah bisa menarik industri untuk bekerjasama, ya. Dan soft skill, ada 4 soft skill dasar yang harus dimiliki oleh pekerja, yaitu kemampuan dia berkomunikasi, kemampuan dia beradaptasi, kemampuan dia dalam hal manajemen, dan juga kemampuan dalam memecahkan masalah. Ya. 4 soft skill ini dapat kita asah, ya, dengan caranya adalah kita aktif berorganisasi dalam lingkungan sekolah, dalam lingkungan sosial, ya, dan belajar kita berkomunikasi dengan lingkungan keluarga. Ya. Dan terakhir, ya, ada 6 etika dan sikap, ya, yang harus kita ketahui, ya, di lingkungan pekerjaan, yaitu ketepatan waktu, akuntabilitas, rasa saling menghargai, determinasi tinggi, kesabaran kolaborasi, dan terakhir adalah kepemimpinan. Baik, adik-adik, itu aja dari saya. Terima kasih untuk hari ini. Semua bisa mendengarkan. Selanjutnya saya buka sesi Q&A. Kalau ada pertanyaan, nanti akan dibagi sama Desi. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Aji untuk pemaparan materinya. Sekarang kita akan membuka sesi tanya jawab. Silakan kepada kalian yang ingin mengajukan pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Boleh di kolom chat aja. Muhammad, oke, ada pertanyaan dari Muhammad Rafi, kelas 10 Mitsubishi. Langsung dijawab, Pak. Oke. Pertanyaannya, jika seseorang hebat dalam bidang industri dan pandai dalam melakukan segala hal yang diperlukan di bidang industri, tapi mengalami gejala mata minus atau silinder, apa masih dapat diterima termasuk ke dalam pekerjaan tersebut? Ya, saya langsung jawab ya. Terima kasih Pak Rafi, ini pertanyaan yang sangat bagus. Banyak kasus, ya. Jadi pertanyaan Mas Rafi kan intinya, Pak, bagaimana kalau ada orang pintar,
skillnya bagus, tapi tidak sehat. Ya, intinya gitu. Industri itu tidak hanya butuh orang yang pintar, tidak hanya butuh orang yang punya skill, tidak hanya butuh orang yang punya attitude, tapi industri juga butuh orang yang sehat. Ya. Kenapa? Kalau orangnya pintar, attitude-nya bagus, tapi dia sakit, taruhlah misalkan dia matanya minus atau plus, itu akan cukup mengganggu. Contoh nih ya, kalau orang itu bekerja di bagian welding, di welding itu kan ada spot welding ya, titik welding yang kalau untuk membangun mobil itu ada sekitar berapa ya Pak? 500-an titik spot welding. Itu dari mulai yang paling besar sampai yang paling kecil. Kalau dia mengalami gangguan penglihatan, itu akan sangat cukup mengganggu pekerjaan dia. Ya. Jadi pertanyaannya, apakah dia masih bisa diterima? Tidak. Jika itu cukup mampu. Tapi itu juga tergantung persyaratan dari semua. Tergantung requirement. Ya. Saya kasih ada case menarik ini. Saya ada di kami di bagian painting, itu ada operator itu dia buta warna Pak, nggak bisa membedakan hijau merah. Tapi dia orang-orang kerja di painting. Kenapa? Karena dia pakai kerjanya dia pakai perasaan. Jadi udah berpuluhan tahun dia kerja di painting. Dan dari merasakan itu dia bisa membedakan warna. Nah, jadi makanya saya bicara tergantung dari requirement juga. Tapi pada intinya adalah industri membutuhkan orang yang punya skill, punya attitude, dan fisik yang sehat. Begitu punya fisik yang sehat, tadi yang saya sampaikan di atas, ayo kita jaga pola makan kita, gitu. Itu Pak, jawaban dari saya. Jadi apakah industri masih bisa diterima di industri? Kalau di Mitsubishi jelas tidak. Ya, kalau di Mitsubishi jelas tidak. Itu Bu Desi. Ya. Terima kasih Pak. Silakan bagi yang ingin bertanya lagi. Ada dari Kurtubi Pak. 11 Aksio. Apakah tinggi badan sangat berpengaruh pada perindustrian? Oke, terima kasih. Kurtubi. Secara prinsip bisa tidak. Tergantung industrinya. Ya. Mungkin kalau industri yang dia sektor jasa, dia tidak begitu membutuhkan tinggi badan. Kalau di Mitsubishi pun ada standarnya masing-masing. Kayak di bagian welding, dia lebih tinggi. Kalau nggak salah di welding itu ada minimal itu 198. Kalau di bagian lain minimal 165. Karena itu juga menyesuaikan dengan tool atau alat yang dia gunakan. Ya, mungkin kalau di industri seperti industri yang dia tidak membutuhkan atau tidak resiko tinggi terhadap kecelakaan kerja, tinggi badan itu tidak berpengaruh ya. Jadi itu tergantung industrinya kalau untuk tinggi badan. Itu Bu Desi. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Naswa, masih dari kelas 11 Aksio. Pertanyaannya, kemampuan yang dimiliki diri sendiri itu penting tidak dalam dunia industri, misalnya kemampuan berbahasa asing dan bidang komputer. Penting tidak? Ini pertanyaan menarik. Ini Naswa Sabina Putri Cewek ya? Ya. Minta tolong Bu Desi tulis, ini akan saya kasih souvenir untuk Mas Naswa. Ini pertanyaan yang sangat menarik sekali. Nama saya Naswa Sabina Putri kelas 11 Aksio, ingin bertanya, kemampuan yang dimiliki diri sendiri itu penting tidak dalam dunia industri, misalnya seperti kemampuan berbahasa asing dan dalam bidang komputer. Adik-adik semua, mungkin adik-adik pernah mendengar industri 4.0 ya, 4.0. Ya. Bapak Ibu guru pernah ada ini nggak sosialisasi atau seminar tentang industri 4.0? Belum ya?
Mungkin bisa suatu waktu kita ada seminar lagi apa industri 4.0 ya Pak ya. Jadi ini bisa menjawab nanti apa yang disampaikan pertanyaan dari Naswa. Jadi adik-adik semua, mungkin adik-adik semua pernah melihat di TV atau di mana industri 4.0, 4.0. Ya. Industri 4.0 adalah era industri digitalisasi. Ya. Jadi kalau kita bicara industri itu dulu ada industri 1.0, ada industri 2.0, 3.0, 4.0. Mungkin saya kasih contoh aja lah ya. Zaman dulu orang di jalan tol, ketika era industri 3.0 itu kan kita bayar cash ya. Ada operator di sana. Industri 4.0 sekarang sudah pakai kartu. Zaman dulu orang belanja itu harus datang ke toko. Harus pakai uang cash ya. Era industri 1.0, era industri 2.0 datang ke toko pakai cash ya. Era industri 3.0, orang belanja masih harus datang ke toko, tapi sudah bisa menggunakan kartu ATM, debit, ya Bu ya. Industri 4.0, orang belanja nggak perlu datang ke toko. Orang kita lapar aja tinggal GoFood, datang langsung diantar. Nah, era industri 4.0 lah, era industri digitalisasi, ya, era industri digitalisasi yang menghubungkan antara dunia maya dengan automatization. Gitu. Dengan automatization. Nah, saya bicara singkatnya adik-adik semua. Orang-orang di zaman otomatisasi ini ke depan hanya 4 orang yang dia bisa bertahan. 1, orang yang mempunyai skill. Ya, orang yang mempunyai skill, apapun skillnya. Kalau kalian skillnya di bidang musik, tajamkan musik. Kalau kalian skillnya di bidang menjahit, tajamkan skill menjahitnya. Kalau kalian punya skill di bidang painting, asah skill painting kalian. 1. Kedua, orang-orang yang mampu berbicara bahasa asing. Loh Pak, kenapa? Kita lihat adik-adik. Digitalisasi ini semuanya pakai bahasa Inggris sekarang. Ya, nggak tahu ke depan. Ya. Orang yang mempunyai bahasa asing. Ketiga, orang-orang yang bisa menguasai teknologi. Terutama di sinilah coding. Ya. Ini kesukaan anak-anak zaman sekarang sekali. Ya. Jadi, kalau Mbak Naswa Safina Putih bertanya, Pak, apakah skill bahasa Inggris sama bidang komputer itu sangat diterima di industri? Sangat-sangat diterima sekali. Justru orang-orang industri itu membutuhkan orang-orang yang bisa bahasa asing. Nggak usah di industri deh. Orang-orang yang punya skill-skill tadi itu adalah kalian nanti orang-orang yang bisa bertahan di masa depan. Kalau orang-orang yang dia nggak punya skill, dia nggak punya kemampuan bahasa asing, itu adalah ancaman bagi diri mereka sendiri di masa yang akan datang. Kenapa? Karena kita sudah eranya era digitalisasi. Kita punya produk, apapun produk kita bisa langsung jual ke Amerika melalui online. Zaman dulu kan nggak bisa, Pak. Ya kan? Karena nggak ada media buat memamerkan. Sekarang kita bisa memamerkan apapun produk kita ke Amerika, ke luar negeri sana, hanya melalui era digitalisasi itu. Nah, orang Amerika kan mereka komunikasinya dengan bahasa Inggris. Kalau kita nggak bahasa Inggris, maka kita nggak akan bisa survive, kita nggak akan bisa bertahan. Itu Mbak Naswa ya. Mas Naswa saya beri souvenir ya, nanti akan saya kirim ke sekolah ya Pak ya. Nanti atas nama Pak sekolah nanti biar nanti Bapak guru sekolah yang menyampaikan ke Mbak Naswa. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Itu aja Pak. Itu aja Pak. Mbak Naswa. Mbak Naswa. Masih ada pertanyaan ya. Pak dari sebelah Sonda Farhan Wijaya. Pertanyaannya, industri berbasis agro seperti industri kimia dan plastik berbahan biomasa, apakah layak dipertimbangkan agar lapangan kerja lebih merata di daerah-daerah sehingga kepadatan penduduk di kota lebih ideal dan aman dari potensi pandemi ke depan? Oke, terima kasih Mas Farhan ya. Pertanyaan industri berbasis agro, biobased industri seperti industri kimia dan plastik berbahan biomasa, apakah layak dipertimbangkan agar lapangan kerja lebih merata di daerah sehingga kepadatan penduduk di kota
lebih ideal dan aman dari potensi pandemik ke depan? Ini jawabannya bisa iya, bisa tidak. Lihat dari sudut pandangnya, ya. Kalau kita bicara sudut pandang ketenaga kerjaan untuk kebutuhan ketenaga kerjaan bisa dilakukan di mana aja, gitu kan. Tapi namun kan demikian. Ketika industri-industri dia perusahaan mau mendekat industri, pasti ada kebijakan ini agak tinggi ya misalnya. Akan ada kebijakan politis di sana, akan ada bicara marketing di sana. Nah, jadi contoh, misalkan dulu Mitsubishi ketika dia mau menanamkan saham atau mau mendirikan industri di Bekasi di Indonesia, ada faktor-faktor politis internasional di sana ya, antara Indonesia dengan Jepang, dan juga faktor market. Kenapa faktor market? Sebelum MMKI berdiri di Indonesia, Mitsubishi Pajero itu pertumbuhannya sangat cepat di Indonesia. Ya, saya cerita sejarahnya nih. Cepat di Indonesia, jadi bagaimana bisa sementara Pajero itu berasalnya dari Thailand. Sementara di Thailand sudah tidak bisa lagi mencukupi kebutuhan pasar. Akhirnya dibuatlah di Indonesia agar kebutuhannya bisa dilakukan secara mandiri. Jadi kalau kita bicara apakah bisa, ya tergantung perspektifnya kita dari sudut pandang mana, Mas Farhan, ya. Itu Bu, jawabannya Bu. Satu lagi silakan untuk kelas 10 BTPN atau 11 BTPN ada yang ingin bertanya. Boleh saya tanya Bu ke Pak Haji? Oh iya silakan. Oh silakan. Ya, ini pertanyaan penutup dari Pak Toto ini. Berat sekali nih. Enggak Pak, ini mah yang biasa kita hadapi di sekolah Pak. Ya silakan Pak Toto. Ya. Kan biasanya kan di perusahaan kan dinilai itu ada akademik Pak ya. Ya. Kemudian dari fisik juga, seperti tadi kesehatan ya, mata juga. Nah kalau dari segi sikap, attitude, tingkah laku Pak. Biasanya ukurannya yang seperti apa Pak buat industri gitu? Itu aja. Ya. Ini pertanyaannya singkat, sederhana, tapi jawabannya bisa panjang dan ini akan sedikit membocorkan rahasia interviewer. Sebenarnya gini Pak Tato dan kalian semua, sikap kita itu kan terbentuk dari perilaku kita di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga ya, lingkungan sekolah, dan mungkin lingkungan tempat tinggal kita. Yang secara tidak langsung itu nanti terintegrasi dalam diri tubuh kita, Pak. Itu nanti akan kelihatan ketika interview, Pak. Orang yang penuh optimisme, orang yang percaya diri, orang yang komunikasinya baik, orang yang tahan banting, itu ketika interview itu akan kelihatan dari mana dia berjalan, dari tatapan matanya, dari mana dia berbicara, cara dia duduk, itu bisa kelihatan Pak. Itu ada bagi kami orang HR itu ada tekniknya. Dan itu Pak, di sekolah bisa aja diajarkan. Nanti kalau kamu mau interview jalannya kayak gini ya, nanti kamu sikapnya kayak gini. Itu bisa. Tetapi ketika mengalami interview secara langsung, aktual, itu wujud atau sikap asli anak itu akan kelihatan. Gitu. Di saran kami, akan sekolah itu akan membentuk anak itu untuk mempunyai karakter yang baik, itu jangan instan. Tapi memang harus secara bertahap. Dari 4 dasar tadi yang saya sampaikan nanti bisa mulai ditanamkan secara pelan-pelan. Banyak sekolah yang mengajarkan cara interview dan sebagainya, itu bagus. Tapi lupa bagaimana menanamkan soft skill-nya dari sejak dini, Pak. Sehingga nanti ketika itu kelihatan, wah ini orangnya dia nggak punya motivasi, dia nggak firm, dia nggak daya tahan terhadap tekanannya itu kurang. Itu Pak Tato. Baik Pak, terima kasih Pak. Mungkin nanti juga perlu masukan buat anak-anak Bina Mitra Pak, terutama untuk soft skill-nya gitu Pak. Terima kasih Pak Haji. Ya. Jadi
Ya, saran saya sih Pak, nanti buat anak-anak, aktiflah berorganisasi Pak. Karena dari organisasi itu maka akan terbentuk bagaimana kita berkomunikasi dengan orang, bagaimana kita bisa jadi orang yang bertanggung jawab, bisa memanage diri kita, memanage waktu kita, dan sebagainya. Ya, entah organisasi apapun, yang penting itu sifatnya positif ya. Itu Pak. Ya, makasih Pak, cukup Pak. Ya, terima kasih Pak. Mungkin pertanyaan terakhir ya Bu ya, Bu Desi ya. Berarti sesi tanya jawabnya kita tutup ya Pak. Ya. Oke, sesi tanya jawabnya sudah kita tutup. Ya, terima kasih kepada Pak Aji sudah memberikan kita ilmu baru ya, bahwa banyak hal yang harus diperhatikan ketika hendak masuk ke dunia industri, tidak hanya hard skill tetapi juga soft skill basic, ada komunikasi, adaptasi, manajemen, kemudian juga pemecahan masalah. Nah, untuk kalian berarti tugas besarnya adalah kalian harus mengembangkan skill kalian ya, terutama mungkin untuk soft basic skill-nya. Oke, selesai. Ya, demikian acara webinar hari ini. Terima kasih untuk semua peserta yang telah bergabung dan menyaksikan sampai dengan akhir acara. Semoga kita semua dapat belajar dan menerapkan ilmu baru yang telah kita peroleh. Ya, sebelum acara ditutup, marilah kita sama-sama membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Saya Desyana Bersari selaku moderator pada hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi demikian ya penuturan mengenai sikap etika kerja untuk bekal kita nanti dari Pak Rahmat. Saya rasa cukup ya. Jadi buat kedepannya jangan lupa tugas yang diberikan, rangkuman dari materi kita dikumpulkan ke wali kelasnya masing-masing. Saya rasa cukup. Terima kasih ya yang udah hadir. Thank you semua.